Keluarga, tetangga, dan kerabat almarhum mulai mendatangi rumah duka pada Rabu malam. Ibu korban, Mimi Andriani Nasution, tak mampu membendung air mata saat tiba di rumahnya lantaran belum diizinkan melihat jasad sang anak di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ia juga mengisahkan sempat mengantarkan sang anak untuk berangkat bekerja ke stasiun dan berkomunikasi dengan sang anak, yang ternyata merupakan komunikasi terakhir sebelum peristiwa kebakaran yang merenggut nyawanya. Kebakaran di gedung Teradron, semoga diberikan kekuatan dan ketambahan, dan memutuskan 7 jenazah telah kembali kami identifikasi. Ini totalnya sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa tim DVI sudah bekerja mulai sejak kemarin. Polisi memastikan penyebab kematian korban adalah karena menghirup asap dan karbon monoksida, kemudian sekujur tubuhnya terbakar. Sementara itu hari ini 7 jenazah dari 22 korban tewas kebakaran gedung Teradron Cempaka Putih teridentifikasi. Total 10 jasad yang berhasil diidentifikasi. Ada 7 dari korban meninggal ini yang bisa teridentifikasi pada kesempatan ini. Saya bacakan. Yang pertama, kantong jenazah dengan nomor 001 cocok dengan data antemortem 022. Teridentifikasi sebagai Pariem, perempuan 31 tahun, beralamat di Kecamatan Bandar Negeri Soh, Kabupaten Lampung Barat. Teridentifikasi berdasarkan sidik jari dan catatan medis. Yang kedua, kantong jenazah dengan nomor 002 cocok dengan data antemortem nomor 018. Teridentifikasi sebagai Ninda Tan, perempuan 32 tahun, beralamat Serpong Utara, Tangerang Selatan. Teridentifikasi berdasarkan sidik jari, catatan medis, dan properti. Yang ketiga, kantong jenazah dengan nomor 003 cocok dengan data antemortem 009. Teridentifikasi sebagai Muhammad Ariel Budiman, laki-laki 24 tahun, beralamat Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan properti. Yang keempat, kantong jenazah dengan nomor 004 cocok dengan data antemortem 011. Teridentifikasi sebagai Muhammad Apriyana, laki-laki 40 tahun, beralamat Kecamatan Sudimarajaya, Tangerang. Teridentifikasi berdasarkan sidik jari, catatan medis, dan properti. Yang kelima, kantong jenazah dengan nomor 008 cocok dengan data antemortem nomor 020. Teridentifikasi sebagai Della Yohana Simanjuntak, perempuan 22 tahun, beralamat Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Teridentifikasi berdasarkan sidik jari, catatan gigi, benda medis, dan properti. Yang keenam, kantong jenazah dengan nomor 009 cocok dengan data antemortem nomor 001. Teridentifikasi sebagai Nasaelia Sabita Nuraziza, perempuan 27 tahun, beralamat Tanah Abang, Jakarta Pusat. Teridentifikasi berdasarkan sidik jari, catatan gigi, tanda medis, dan properti. Yang terakhir, yang ketujuh, kantong jenazah dengan nomor 010 cocok dengan data AM nomor 021. Teridentifikasi sebagai Atinia Isnaini Rashidah, perempuan 18 tahun,
beralamat Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, teridentifikasi berdasarkan sidik jari, data medis, dan properti. Demikian sudah kita sampaikan semuanya, berjumlah 7 orang. Terima kasih. Sementara itu, Puslap 4 Mabes Polri melakukan olah TKP titik awal dugaan kebakaran di gedung kantor Teratron Jakarta. Selain itu, ia menyampaikan saksi kunci kebakaran masih mengalami kondisi terguncang. Pada saat kami melakukan kegiatan pemeriksaan kriminalistik TKP, salah satu obstacle-nya adalah saksi yang mengetahui persis peristiwa saat ini masih dalam keadaan terguncang. Mari kita doakan agar saksi bisa pulih dan setelah nanti dapat memberikan informasi dan juga keterangan kepada kami dan juga penyidik, kami akan lakukan kembali pendalaman. Untuk hasil yang kedua yaitu dari tim Bioser Bit Kimbio 4 Puslap 4 Baris Krim Polri dapat disampaikan kepada teman-teman dan masyarakat bahwa atas koordinasi antara tim Kimbio dengan tim penyidik dan juga tim identifikasi untuk korban sejumlah 22 ditemukan dalam keadaan utuh dan masih. Sidang banding Nikita Mirzani digelar di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Selasa siang. Dalam sidang kali ini, majelis hakim menyatakan Nikita terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang. Hukuman untuk Nikita pun diperberat menjadi 6 tahun penjara. Dan turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 pertama dan kedua penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa pertama itu dengan pidana penjara selama 6 tahun. Pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah. Sebelumnya, Nikita divonis 4 tahun penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lantaran dakwaan tindak pencucian uang tidak terbukti, Nikita hanya dinyatakan melanggar Undang-Undang ITE. Namun, penuntut umum mengajukan banding dan diterima oleh Pengadilan Tinggi. Meski Pengadilan Tinggi sudah memutus tambahan masa penahanan, namun Nikita bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menetapkan sedikitnya 2 tersangka dalam kasus penipuan wedding organizer PT Ayu Lestari Sejahtera. Tersangka pertama yakni Ayu Puspita berperan sebagai pemilik usaha dan penanggung jawab kegiatan. Sementara tersangka berinisial D membantu melaksanakan kegiatan. Para tersangka dijerat pasal penipuan dan penggelapan. Sementara 3 orang lain yang juga ditangkap masih dalam pemeriksaan. Hari ini kami dari Polres Metro Jakarta Utara sudah menetapkan 2 orang tersangka dengan inisial A perempuan dan D laki-laki, yang mana perannya yaitu A sebagai penanggung jawab dari semua kegiatan, kemudian D yang membantu melaksanakan seluruh kegiatan tersebut, yang aktif membantu. Ayu Puspita tidak melaksanakan kewajibannya, itu bisa hukum kita proses. Itu saya kurang tahu. Lebih jelasnya apa itu saya kurang tahu. Oke, kita fokus ke uang. Uangnya gimana? Uangnya gimana? Kalau Ayu intinya duit keluar kita bubar. Iya. Iya. Sebelumnya, ratusan orang korban wedding organizer bodong tersebut menggerebek rumah pemilik WO di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Saat diinterogasi oleh korban, pemilik WO berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi berupaya meredam amarah massa agar tidak terjadi aksi anarkis. Kasus penipuan wedding organizer ini terkuak setelah beredar viral video acara pernikahan di sebuah gedung di Jakarta tanpa makanan karena pihak wedding organizer Ayu Puspita mangkir. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Selain itu, puluhan penyedia jasa tata rias wedding organizer Ayu Puspita juga melaporkan penipuan ke Polres Metro Jakarta Utara. 14 tagihan acara pernikahan senilai 33 juta rupiah belum dibayarkan. Enggi Novita, salah satu penyedia jasa tata rias pengantin yang bekerja sama dengan Ayu Puspita, mendatangi Polres Metro Jakarta Utara dengan membawa bukti 14 tagihan yang belum dibayarkan. Dirinya mengaku susah menagih karena banyak karyawan wedding organizer Ayu Puspita tidak bisa dihubungi dan lepas tanggung jawab. Saat ini polisi telah menetapkan 2 tersangka, diantaranya Ayu Puspita sebagai pemilik wedding organizer dan pegawainya berinisial D. Keduanya terancam pasal tentang penipuan dan penggelapan. Ke sini dia jadi memberi si aku telat pembayarannya. Alasannya karena kemarin katanya ada kendala apa, tapi kan aku nggak tahu lebih jelas kendalanya apa. Cuma di info ada kendala dalam situasi ini, maaf ada keterlambatan pembayaran, gitu aja sih. Total kerugiannya 33.150.000, ada 14 event atau enggak 14.